Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gandoria dimanapun berada. Kembali kita bersama di podcastnya Gandoria. Saat ini ada Dewi Lestari di sini yang akan bersama Anda dan Sobat Gandoria dalam rangka mencetak generasi muda yang siap berbakti kepada bangsa. TNI Angkatan Darat selalu memberikan kesempatan bagi pemuda Indonesia. Nah, khususnya ini untuk Pariaman dan Padang Pariaman untuk mengikuti rekrutmen Tamtama TNI Angkatan Darat. Nah, bagaimana untuk tahun 2025 sendiri? Saat ini saya sudah bersama Komandan Kodim 0308 Pariaman. Kita sapa dulu Bapak Letkol CZI Nur Rahmat Khaironi. Selamat pagi. Sekarang Bapak, kita mungkin perkenalkan diri dulu ke masyarakat Kota Pariaman ataupun Padang Pariaman. Silakan. Iya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Khaironi, pangkat Letnan Kolonel Korps Zeni. Sekarang saya mendapat amanah untuk menjadi Komandan Kodim 0308 Pariaman, yang wilayah teritorialnya adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Nah, demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Hari ini kita sedikit menggali bagaimana proses penerimaan Tamtama TNI AD untuk wilayah kerjanya Kodim 0308 Pariaman ya Pak Komandan ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa penerimaan untuk tahun 2025 ini? Oke, baik. Untuk penerimaan tahun 2025 ini, yang pertama kita ada beberapa macam sumber penerimaan, baik itu perwira, bintara maupun tamtama. Nah, untuk perwira sendiri ada dua jalur. Yang pertama adalah sumber sarjana, kemudian yang kedua adalah melalui akademi militer. Untuk bintara sendiri juga ada dua jalur, itu bintara PK, kemudian bintara reguler. Untuk bintara PK itu berasal dari sipil, kemudian untuk bintara reguler itu berasal dari anggota ataupun prajurit TNI yang berpangkat tamtama untuk alih golongan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah untuk penerimaan tamtama itu biasanya dan dilaksanakan setahun dua kali. Itu penerimaan reguler setiap tahun. Nah, penerimaan prajurit tamtama PK TNI AD ini juga merupakan bagian proses penyediaan tenaga prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Itu dilaksanakan secara berkesinambungan dan rutin setiap tahunnya. Dengan sasaran siapa? Ya, itu sendiri, para pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan fisik yang bagus, kesehatan yang prima, intelektual yang tinggi, mental ideologi sesuai standar yang diberikan oleh TNI itu sendiri, yang mereka siap mengabdi kepada bangsa dan negara, dalam ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun seleksinya itu biasanya dilaksanakan beberapa tahap, yaitu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, Mbak. Untuk tingkat daerahnya sendiri itu banyak tahapan-tahapannya. Untuk tahapan sendiri itu kapan itu rencananya akan dilaksanakan? Oke, baik. Untuk penerimaannya ini yang paling dekat adalah Tamtama PK itu. Kemudian pelaksanaannya itu sudah dimulai sebenarnya dari mulai akhir tahun kemarin dan seleksinya. Kemudian untuk rekrutmen yang sekarang berjalan adalah yang sementara ini adalah persyaratan untuk pendaftaran Tamtama PK. Demikian, Mbak. Oke. Untuk persyaratannya sendiri mungkin bisa Sobat Gandoria di rumah mempersiapkannya. Kalau bagi yang ingin berminat itu apa-apa saja sepertinya. Oke, baik. Untuk persyaratan kita ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan umum, kemudian persyaratan lain dan persyaratan tambahan. Adapun untuk persyaratan umum yaitu adalah pertama, warga negara Kesatuan Republik Indonesia pastinya. Kemudian yang pasti calon prajurit itu harus beriman dan bertakwa. Dalam hal ini harus beragama karena basicnya adalah agama. Kemudian harus juga setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini poin penting
berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tua atau paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Nah, ini pembukaan pendidikan Tamtama yang sedang diseleksi ini adalah tanggal 4 Maret 2025. Nah, kemudian persyaratan umumnya selanjutnya adalah tidak memiliki catatan kriminal dan itu harus ada bukti persyaratan surat dari Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya sehat jasmani, sehat rohani, serta tidak berkacamata. Yang terakhir adalah tidak sedang dalam proses hukum sehingga kehilangan haknya menjadi prajurit. Demikian. Kemudian selanjutnya mungkin persyaratan lainnya ya Mbak ya. Persyaratan lainnya itu yang pasti kalau untuk Tamtama kita hanya menerima pria, laki-laki. Kalau untuk wanita mungkin ada jalur khususnya yaitu Bintara PK, kemudian Sepa PK dalam hal ini Sumber Sarjana, dan Akmil, Akademi Militer. Kemudian dia itu bukan anggota ataupun mantan prajurit TNI maupun Polri serta PNS. Selanjutnya adalah berijazah minimal SMA, MA ataupun SMK baik negeri maupun swasta. Dan di sini juga kita menerima untuk yang paket C setara dengan SMA ya. Selanjutnya adalah belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Kita tidak boleh menikah sebelumnya. Karena ketika masuk kita tidak diharapkan memiliki beban. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama. Kemudian juga diharapkan 2 tahun juga, 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama mungkin diharapkan tidak menikah dulu karena biar lebih menjiwai dia. Nah, biar lebih menjiwai karena masih muda, itu darah-darah muda Mbak. Lanjutnya adalah memiliki tinggi badan minimal 160 cm. Nah, ini merupakan hal yang baru. Mungkin belakangan ini kita ketahui bersama pendaftaran menjadi prajurit TNI itu minimal 163 cm. Namun untuk tahun ini kebijakan-kebijakannya adalah untuk lebih menyaring animo masyarakat juga, untuk lebih merangsang masyarakat juga untuk lebih bersaing dan ikut mendaftar. Kita turunkan dari komando atas itu menurunkan minimal requirement-nya dari 163 menjadi 160 cm sehingga makin banyak peluang bagi adik-adik kita sekalian yang mungkin tinggi badannya dirasa kurang kemarin. Di tahun ini mari kita mencoba lagi sehingga sudah menjadi semacam dinamisasinya dari organisasi kita sendiri bahwa wah kita harus banyak menyaring, makanya standarnya untuk tinggi badan kita turunkan. Ya, terima kasih. Kemudian juga yang bersangkutan itu harus bersedia mengikuti masa dinas minimal 10 tahun. Nah, pengabdiannya 10 tahun. Selanjutnya akan diatur kemudian. Dan juga yang paling penting ini untuk persyaratannya ini. Jadi harus bersedia ditempatkan di mana saja. Di kecabangan apa saja, jadi tidak peduli itu infanteri ataupun yang lainnya, karena biasanya yang paling favorit itu infanteri, karena itu yang paling bertempur. Jadi jangan berkecil hati ketika mungkin nanti ketika sesuai tes psikologinya tidak mendapatkan kejabahan infanteri. Semuanya ada baiknya, semuanya ada keunggulannya. Jadi pertama bersedia ditempatkan di kecabangan apa saja, yang kedua bersedia ditempatkan di mana saja. Itu kita harus banyak menerima. Jadi jangan karena kita putra daerah sini kita berharap dinas di sini. Jangan. Kita harus ambil sisi positifnya. Seperti saya sudah banyak berdinas di beberapa daerah, Sumatera Selatan, Jakarta, Bandung, Sulawesi Tenggara, kemudian juga Jayapura, kemarin terakhir di Sumatera Utara, dan yang paling akhir adalah di Sumatera Barat. Itu jadikan wawasan dan jadikan semacam
tour of area, sehingga kita bisa berkeliling Indonesia, melihat keberagaman di Indonesia tanpa harus mengeluarkan biaya, cukup dengan berdinas. Iya, betul. Kita lebih mencintai pekerjaan. Iya, betul. Yang terakhir mungkin persyaratan tambahannya ini lebih lebih spesifik lagi. Yang pertama ya, calon prajurit harus mendapatkan surat persetujuan dari orang tuanya ataupun walinya, karena sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa ketika kita sudah menjadi prajurit, berarti sebagian hak-hak orang tua hilang kepada kita, sehingga bahasa sederhananya mungkin prajurit adalah anak negara. Nah, sehingga sudah merupakan haknya negara. Dalam hal ini mungkin kedepannya ketika prajurit itu ditugaskan, dia harus siap kemana saja. Itu maksudnya, sehingga dari keluarga, dari orang tua sudah tidak boleh lagi melarang-larang ataupun tidak boleh ketika anaknya ingin penugasan kemana, kedinasan di mana. Iya, betul. Selanjutnya juga orang tua baik melalui dirinya sendiri maupun orang lain itu diharapkan tidak melakukan intervensi ataupun semacam penekanan ataupun yang lainnya kepada panitia penerimaan seleksi, sehingga diharapkan hasilnya itu dapat objektif. Selanjutnya juga orang tua yang ditunjuk harus memiliki autentifikasi juga. Yang selanjutnya adalah ini kekhasan mungkin, Mbak. Mungkin bisa kita ketahui bersama, mungkin di beberapa daerah ada hal-hal khusus. Semacam mungkin kita bisa ambil contoh di Kalimantan, suku Dayak. Nah, itu kan dia sebelum masuk prajurit, itu mungkin mereka suku-suku Dayak itu memang adatnya ada mentato, menindik. Nah, itu ya itu masih diberikan toleransi oleh organisasi kita, khususnya Angkatan Darat. Jadi apabila punya tato dan ada tindik, itu mungkin sebab atau latar belakangnya adat istiadatnya. Saya ambil contoh yang di Dayak itu. Sehingga untuk yang lain mungkin khususnya di Pariaman ya. Kalau saya lihat mungkin tidak ada tradisi seperti itu kan. Sehingga ketika kita punya tato ataupun diketahui ada tindikan, itu dapat menggugurkan seleksi. Oke. Selanjutnya juga apabila kita memiliki prestasi, Mbak ya, memiliki prestasi itu juga mungkin bisa dilampirkan, bisa disampaikan. Itu sangat berpengaruh juga. Mungkin dalam proses seleksi sebagai bahan pertimbangan, karena sebagai gambaran saja, mungkin beberapa tahun belakangan ini juga TNI menyaring calon-calon prajuritnya dari sumber prestasi. Mungkin olahraga, keterampilan ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir mungkin juga dilaksanakan dalam mendukung tugas satuan dan mendukung program pemerintah. Ada sarjana-sarjana pertanian, sarjana ahli gizi yang mungkin bisa ikut mendaftar. Itu juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Mungkin itu sementara untuk persyaratannya. Nah, polemiknya ya komandannya itu untuk biaya. Nah, ini seperti apa nih? Terkadang kan Sobat Gandoria itu jangan ngetes, nggak ada duit. Nah, itu yang ada. Apalagi saat ini kita berada di daerah-daerah yang mungkin bisa saja untuk menyiapkan duit itu sudah tidak bisa dalam jumlah yang besar. Nah, itu seperti apa komandan? Nah, baik ya Mbak ya, ini saya juga ingin kesempatan yang baik untuk mengklarifikasi dan memberikan pernyataan bahwa sebenarnya untuk seleksi prajurit di level manapun, dalam hal ini Tamtama, Bintara ataupun Perwira, bisa saya pastikan gratis tanpa biaya sedikit pun. Kalau mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan itu saya yakin ada, namanya kita pendaftaran, fotokopi, nah, itu wajar. Kemudian kita mungkin
memelihara kemampuan fisik dengan berolahraga, membeli perlengkapan, itu masih wajar. Itu mungkin biaya-biaya itu yang disampaikan. Tapi kalau untuk semacam gratifikasi ataupun sogokan atau yang lain, saya bisa pastikan penerimaan prajurit itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan saya ingin meminta juga peran aktif dari masyarakat. Dalam hal ini tolong dilaporkan apabila ada praktek-praktek seperti itu, orang-orang yang menjanjikan, oknum-oknum yang bisa menjanjikan bahwa seleksi ikut sama saya bisa masuk dengan embel-embel nilai uang berapa itu, tolong peran aktifnya masyarakat juga tolong disampaikan. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk seleksi ini sendiri baik perwira, bintara, tamtama itu gratis, benar-benar gratis tanpa dipungut biaya. Karena kalau boleh saya cerita ini Mbak ya, nah, karena kalau boleh saya cerita, latar belakang saya itu sendiri juga, maaf ngomong, bapak saya PNS. Dan kalau PNS kita tahu bersama berapa. Kemudian saya juga daftar dari Kodam Jaya. Kalau dulu mungkin juga adalah anggapan-anggapan demikian, namun bisa saya buktikan karena ketika saya daftar tentara itu, saya hanya berupaya ikut seleksi saja. Untuk yang lain-lain saya tidak tahu, belum ada gambaran, belum ada wawasan. Ya saya ikut saja karena bisa dibilang ikut-ikutan kawan. Lulus, alhamdulillah. Ya, lulus, alhamdulillah. Kita coba lagi gitu. Tidak lulus, pengalaman kan gitu, betul. Nah, sehingga ketika saya dalam rangka seleksi itu, memang banyak omongan, banyak godaan dari kawan-kawan sesama seleksi menyampaikan bahwa ada jalan khusus, ada jalur khusus. Nah, namun kembali lagi kalau saya berbicara karena bukan dari keluarga yang berada, sehingga pada dasarnya saya berusaha mencoba untuk mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara melalui jalur militer, dalam hal ini TNI Angkatan Darat. Nah itu, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya seleksi, saya lihat, oh tidak seperti yang dibilang oleh orang-orang. Harus begini, harus begitu, harus bayar ini, harus bayar itu. Dan kebetulan juga ketika saya dulu seleksi itu mungkin karena saya tidak ada persiapan, sehingga ya mungkin hanya habis di administrasi saja. Dalam hal ini administrasi adalah untuk fotokopi, persyaratan, untuk transportasi kan gitu. Kemudian semua butuh biaya juga. Butuh biaya, itu biayanya ya seperti itu saja. Nah, satu hal yang paling menarik itu Sobat Gandoria itu gratis. Jadi persiapkan ya Komandan ya, itu bahan-bahannya, ikuti seleksinya, dan yang paling penting itu persiapkan fisik kita Komandan, olahraga segala macamnya gitu. Oke, nah berlanjut Komandan, untuk gambaran besarnya ini seperti apa ini gambaran besar proses penerimaan pertama ini? Baik Mbak, ini garis besar seleksi ya. Garis besar seleksi. Kalau untuk secara detail kami juga mungkin ada apa semacam etikanya yang mungkin tidak bisa kasih tahu. Baik, untuk garis besar seleksi itu sendiri, yang pertama adalah administrasi. Administrasi dalam hal ini seperti tadi disampaikan, kita akan melihat nilai-nilainya mereka sendiri, nilai-nilai pelajaran, kemudian juga dari surat-surat yang lainnya. Ya, itu akan kita verifikasi juga. Nah, itu salah satu persyaratan administrasinya. Kelengkapan-kelengkapan yang membuktikan bahwa si calon prajurit itu merupakan warga negara Indonesia, mungkin kelihatan ada KTP-nya kan gitu. Kemudian juga bisa kita lihat seleksi umurnya, kan bisa dilihat tadi umurnya berapa. Nah, kita lihat, kita verifikasi dari KTP-nya, tanggal lahirnya berapa kan gitu. Yang kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini paling penting, makanya saya berpesan juga adik-adik jaga kesehatan. Yang pertama, jangan merokok, nah kan gitu. Kalau masih muda jangan merokok. Kesehatan itu sangat penting karena sangat menunjang
Karena kita tentara ini yang dibutuhkan kesehatan dan fisik. Fisik, ya. Kalau fisiknya bagus tapi kesehatan kurang, Tidak juga. itu sangat mengganggu, ya sangat mengganggu tugas. Jadi kesehatan diharapkan semuanya siap. Selanjutnya adalah jasmani. Nah ini jasmani itu fisik. Fisik, ya. Kita ada persyaratan tertentu. Jasmani itu kembali lagi menunjang tugas. Baik tugas militer perang maupun selain perang. Kalau selain perang mungkin yang bisa kita sering lihat di Sumatera Barat, khususnya penanggulangan bencana. Kalau kita fisiknya kurang kuat, bagaimana kita membantu masyarakat di lapangan, semisal tanah longsor ataupun yang lainnya banjir kan gitu. Selanjutnya adalah penelitian persyaratan. Nah, penelitian persyaratan itu akan kita lihat apakah syaratnya semuanya lengkap, administrasinya. Kalau sudah lengkap, berarti sudah bisa lulus kan gitu. Selanjutnya adalah psikologi. Psikologi itu penting. Psikologi itu penting karena apa? Karena kalau psikologi kita stabil, mentalnya bagus, itu sangat berpengaruh di medan penugasan. Jangan sampai ketika psikologinya kurang, di medan penugasan stres, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, gitu aja. Kemudian untuk waktu pendaftaran, ini saya ingin mengingatkan nih, daftar online itu sudah dibuka dari mulai tanggal 23 Desember 2024 tahun lalu sampai dengan 29 Januari 2025. Itu sebentar lagi nih. Ini kita lihat ini adalah libur panjang nih. Jangan sampai adik-adik terlena liburan lupa mendaftar. Daftar itu daftar online dulu. Nah, sehingga ketika daftar online sudah masuk, nah, nanti akan diproses, ada semacam verifikasi, kemudian divalidasi lagi agar bisa dilihat, direkap berapa jumlah animonya. Selanjutnya adalah ini ada seleksi-seleksi dari mulai pemeriksaan atau ujian di tingkat panitia daerah, itu banyak sekali. Ini saya bicara garis besarnya aja Mbak ya. Itu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, sama jasmani. Setelah itu kita melaksanakan prasidang, itu setelah direkap semuanya nilainya, itu ada prasidang. Setelah prasidang itu ada sidang pemilihan. Nah, sidang pemilihan itu seluruh calon prajurit kita diperlihatkan sama-sama, akan diverifikasi lagi, dilihat secara nyata lagi oleh panitia bagaimana, apakah sudah benar-benar layak, ataukah sudah benar-benar, semisal ketika dia di hasil ujinya itu push up-nya minimal dia berapa, dia ditulis 35 kali push up-nya. Nah, mungkin panitia punya hak untuk melihat ataupun untuk menguji ataupun mengecek. Kamu di sini push up-nya 35, coba push up. Nah, gitu. Berarti yang 35 ini di tulisan bisa, iya, bisa juga, ataupun di aspek-aspek lain, mungkin di kesehatan ataupun di penyakit dalam ataupun yang lainnya. Itu itu salah satu cara juga. Itu salah satu cara juga untuk memberikan gambaran bahwa memang benar-benar seleksi itu dilaksanakan secara transparan. Makanya kita ada semacam cross check lah di lapangan ketika sidang. Setelah itu diverifikasi oleh panitia. Setelah itu baru diumumkan kelulusannya tingkat panitia daerah. Selanjutnya kita naik lagi ke tingkat panitia pusat. Kurang lebih sama prosesnya, namun ada beberapa item yang ditambah, serta ada juga beberapa kegiatan. Itu lebih mendalam lagi, lebih detail lagi, sama halnya seperti saringan. Saringan pertama itu mungkin agak besar, makin ke bawah makin kecil saringannya, sehingga diharapkan kita mendapatkan saripatinya kan begitu. Kalau ini, nah itu diharapkan juga ini hasil seleksi sampai dengan tingkat pusat, itu diharapkan mendapatkan calon-calon prajurit yang berasal dari pemuda-pemuda terbaik di wilayahnya. Nah, seperti itu. Demikian, Mbak. Nah, mungkin untuk
kuotanya ini biasanya gitu kan. Kalau apa yang kita usulkan di daerah itu berapa persen yang akan bisa nyatakan lulus, berapa lulus di daerah itu udah berapa persen kelulusan gitu, seperti itu kemarin. Nah, kalau untuk kuota secara garis besar sebenarnya tidak ada kuota. Sehingga jika pemuda-pemuda kita, dalam hal ini pemuda di Pariaman maupun di Padang Pariaman memenuhi syarat, itu kalau seandainya 75 orang lulus semuanya. Jadi tidak ada istilahnya kuota-kuota. Jadi saya tekankan sekali lagi, kemudian saya rangsang sekali lagi kepada adik-adik kita, mari kita sama-sama semuanya. Namun dalam hal ini adalah perengkingan. Nah, perengkingan itu yang agak susah, makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini dari bidang aspek jasmani, karena yang paling nampak, yang paling terlihat adalah aspek jasmani. Ketika nilai jasmani itu sudah di ranking, memang misalkan syarat kelulusan nilainya berapa, namun kita sudah masuk syarat kelulusan, namun setelah di ranking ternyata akhirnya ya kurang juga. Nah, dalam hal ini kegagalan-kegagalan itu mungkin yang dijadikan, yang diekspos oleh masyarakat. Oh, saya sudah lulus tapi kok tidak lanjut gitu. Nah, itu mungkin pemahaman-pemahaman itu yang perlu kita sampaikan, bahwa memang lulus, namun ketika di ranking, di situ ada perengkingan. Kemudian juga untuk dalam hal ini kuota, maksudnya adalah wilayah ya Mbak ya. Kalau kuota itu memang ada, namun itu fluktuatif, tidak melulu semisal jumlahnya segini, tidak. Tapi memang sesuai kebutuhan. Makanya saya himbau sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, mari kita cari di mana, kapan waktunya pendaftaran, sehingga apabila ada kesempatan, kita cari kesempatan itu, kita kejar, kita ikuti. Kalau gagal, kita coba lagi. Sehingga diharapkan, ya itu salah satu nilai kejuangannya dari menjadi prajurit. Jangan gitu. patah semangat. Jangan patah semangat. Iya, coba lagi sampai akhirnya batas umur itu yang menghambat kita gitu. Jadi selalu ada kesempatan sebelum umurnya segitu gitu. Iya, betul. Iya. Oke, baik Sobat Gendoria dimanapun berada, kita masih pengen sih sebenarnya komandannya berbincang-bincang. Tapi kita dibatasi dengan waktu sebenarnya. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk di penghujung ini Komandan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya ini di wilayah kerjanya Kodim 0308. Baik, oke, silakan. Terima kasih Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandim 0308 Padang Pariaman, Letkol Kopzeni Nur Ahmad Khaironi menghimbau dan mengajak kepada seluruh adik-adik dan generasi muda di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk ikut dalam seleksi penerimaan Tamtama APK TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Mari kita ikuti dengan semangat, dan saya berjanji selama dalam kegiatan seleksi sampai dengan selesai gratis, tidak dipungut biaya. Laporkan bila ada oknum-oknum ataupun orang-orang yang menjanjikan bisa meloloskan dalam proses seleksi dengan imbalan sejumlah uang. Kami butuhkan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan sehingga terciptanya proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Sobat Gendoria, kita akhiri perjumpaan kita di podcast Gendoria kali ini. Dan semoga informasi yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa bagi yang berminat, persiapkan persyaratannya, ikuti seleksinya. Saya Dewi Lestari pamit, dan Komandan terima kasih telah memberikan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan informasinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.